Bayangin ketika lu baru bangun tidur, tabungan lu hilang, kerjaan lu hilang, dan dunia bilang yang sabar ya bos. Tepatnya pada tahun 1929, ekonomi dunia nggak cuma jatuh, dia kejungkel, kejedot, terus diseret rame-rame, diayak oleh massa, dan juga ini menjadi cerita The Great Depression, momen ketika dunia sadar, oh ternyata sistem ekonomi bisa rusak separah ini. Di tahun 1920-an, Amerika lagi di fase pede banget. Orang-orang pada beli saham kayak beli gorengan 5 ribuan, punya banyak duit, ada duit dikit, habis gajian, atau dapat bonusan, auto masuk ke saham. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu ke bank, masuk ke saham juga. Semua naik, semua untung, semua ngerasa pinter. Sampai satu hari ada terjadi gonjang-ganjing, emang kayak anjing sih, tapi ya itulah pasar saham kan. Terjadi yang namanya turun, turun, dan turun secara serentak. Ini bukan investasi, tapi ini judi rame-rame tapi pakai jas. Oke, lanjut fase kedua, di mana kejadian Black Thursday 24 Oktober 1929, di mana pasar saham jatuh sangat-sangat brutal. Orang pada panik jual saham, tapi nggak ada yang beli. Nilai perusahaan hilang dalam hitungan jam. Dan dalam beberapa hari, triliunan dolar lenyap selenyap-lenyapnya. Dan yang kena bukan cuma orang kaya, tapi juga rakyat biasa sambil ngomong, bah kima mah, krisis pula nih kan. Walaupun kapitalisme pernah bersabda, dengan kita mengambil banyaknya resiko, maka kita akan mendapatkan banyaknya keuntungan. Nah, pada hari itu cuma ada resiko dan tidak ada keuntungan sama sekali. Bank bangkrut, uang tabungan lenyap, perusahaan tutup, banyak pengangguran di mana-mana, orang antri untuk beli roti berjam-jam, bahkan petani buang hasil panen karena nggak ada yang bisa beli sama sekali. Lucunya dunia masih punya makanan, masalahnya nggak ada yang punya uang. Bukan miskin karena nggak kerja, tapi karena sistemnya yang ambruk. Ini bukan krisis setahun, ini 10 tahun lebih. Banyak orang kehilangan harapan, bukan cuma dompetnya yang kosong, kepalanya juga kosong. Angka bunuh diri meningkat, kepercayaan ke pemerintahan turun, terjadi demo di mana-mana. Dunia kayak berhenti maju. Namanya depression, ini bukan lebay, tapi emang segelap itu. Ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Yang pertama adalah terjadinya spekulasi liar di pasar modal. Setelah itu utang berlebihan, regulasi lemah, serakahnya perbankan dalam penyaluran, semua ngerasa aman sampai nggak ada yang aman sama sekali. Kalau semua orang bilang tenang aja bos, biasanya ini tanda bahaya. Tapi kali ini nggak ada yang ngomong tenang aja bos, karena semuanya sudah tungkurep, karena tidak ada lagi daya beli, kekacauan di mana-mana. Jadi kalau dikaitkan sama era sekarang nih ya, kedengaran familiar mungkin sama yang namanya pasar yang over hype, utang di mana-mana, orang invest karena fear of missing out alias FOMO. Tapi bedanya sekarang skalanya global dan kecepatannya lebih gila lagi. Makanya banyak orang takut jangan-jangan 1929 akan terjadi lagi di era saat ini, di mana menurut beberapa prediksi, ini bukan cenayang tapi prediksi, itu sekitar tahun genap 2030.